Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya di channel saya Rini Sidauruk. Kali ini kita mau belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum mengetahui bilangan pecahan, kita sudah mengenal bilangan bulat. Maka dari itu, jangan dilupakan konsep-konsep dari bilangan bulat. Nah, kita masuk ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan, kamu tahu apa arti bilangan pecahan? Nah, untuk kamu ketahui pengertiannya, kita kenal dulu konsep-konsepnya ini. Sebuah pecahan, kalau kita buat dalam kehidupan sehari-hari, dia sebuah apel ini ya, sebuah apel. Bila kita bagi dua ini, maka dia jadi dapat 1 dibagi 2. Bila bagi 4 ini 1 apel bagi 4. Itu ya. Nah, begitu juga dengan tomat ini, 1 bagi 2 dapat seperti ini. Kalau bagi 6 ini 1 bagi 6. Telur pun begitu, ini gambar telur 1 bulat dibagikan sama rata besarnya, maka ini bagi 2. Oke. Bila tadi dengan bentuk pecahan yang kita buat dalam bentuk makanan, sekarang kita mengenal konsep pecahan melalui blok pecahan. Nah, blok-blok ya, ini ada bulatan. Kalau kita belah menjadi 2, ini warna merah, jadi 1, 2. Bagi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini juga beda lagi ya. Dan ini juga beda lagi, makin banyak, maka kalau semakin banyak pecahannya, maka dia semakin kecil, semakin banyak ini ya. Nah, cara ketiga untuk mengenal konsep pecahan dengan cara melipat kertas. Nah, di sini melipat kertas maksudnya di sini. Nah, di sini ada diarsir. Ini ya, diarsir. Berarti ada 1 bagian. Jadi, maka ditulisnya adalah 1/2. 2-nya dari mana? 2 bagian. Nah, ini juga di pecahan ini juga 1/2. Semuanya ada 2. Ini juga 1/2 karena ada 2 bagian segitiganya ya. Nah, untuk yang ini tertulis ada berapa bagian? Ada 4 bagian, maka ditulis yang diarsir adalah 1/4. Ini 2/4. Dan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 seluruhnya. Yang diarsir adalah 3. 3/8. Begitulah untuk yang ini juga ya, yang di bawah. Nah, penulisan pada pecahan ada beberapa cara, yaitu ini ada 4 cara, yaitu 1/2. Artinya ini namanya adalah pecahan biasa. Nah, ini bisa dibaca untuk pengucapannya. Yang ini yang nomor 2 pecahan campuran. Kenapa dibilang campuran? Karena ada sebuah pecahan biasa ditambahkan dengan bilangan bulat, maka dia pecahan campuran. Bacanya 4, 2/3. Nah, yang ini pecahan desimal. Desimal artinya itu ada tanda komanya. Nah, yang keempat pecahan persen. Pecahan persen tertulis 20%. Bisa juga dikatakan 20/100. Nah, bentuk dan macamnya pecahan tadi. Nah, di sini bisa tertulis juga dalam bentuk A/B-nya tertulis seperti ini ya, garis miring tadi. Mengubah bentuk suatu pecahan ke pecahan lain. Yang pertama pecahan biasa ke persen yang tadi. Bagaimana caranya? Ini setengah. Setengah dapat kita buat dalam bentuk persen, yaitu setengah kali 100. 1 kali 100 bagi 2. Maka 1 kali 100, 100 bagi 2, 50, sehingga 50%. Pecahan desimal ke persen itu tinggal kalikan juga sama kayak tadi, hanya saja desimalnya kita kalikan 0,5 kali 100. Kalau kita kalikan susun ke bawah dapat ada 0,5 kali 100 adalah 50. Tinggal tanda persennya kita buat di belakang. Begitu juga dengan yang ini ya.
Nah, bagaimana pecahan biasa ke desimal? Pecahan biasa ke desimal kita cara kerjanya yaitu kalikan dengan pecahan yang sejenis ya. Artinya ini 50/50 ini 1. Kenapa harus 50/50? Nah, ini tadi setengah, 2 kan penyebutnya. 2 kali berapa supaya 100? Karena persen identik dengan angka 100 ya, maksimalnya 100. Jadi 2 kali 50. Penyebutnya kita kalikan 50, maka pembilangnya kita kalikan 50, harus sama biar dia nilainya tidak berubah. Maka 1 kali 50 50, 2 kali 50 100, sehingga 50% itu artinya 0,5. Ini matikan, coret jadi 5/10. 5/10 itu 5 bagi 10 adalah 0,5. Tadi udah Ibu katakan bahwa pecahan desimal ke persen juga hampir mirip ya. 0,4 sama dengan 4/10 kali 100. Kenapa kali 100 tadi? Karena persen yang paling maksimal adalah 100 ya. Jadi 4 kali 100 bagi 10 sama dengan 40. Kita masuk ke membandingkan pecahan. Apa yang maksudnya dari membandingkan pecahan? Itu biasanya ada tanda lebih kecil atau lebih besar. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, kamu bisa baca ini. Jika A, B, dan C adalah bilangan asli, di mana A lebih kecil dari C, ini sengaja dibuat lebih kecil, maka berlaku seperti ini penulisannya ya. Nah, B-nya harus sama-sama mereka, karena dia penyebut. Bila kita mau membandingkan, maka penyebutnya wajib sama biar kita ketahui dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, cara mengingatnya adalah bila membandingkan pecahan A per B dan C per D, bila dia memiliki penyebut berbeda, cara mengingatnya bagaimana, cara mengetahuinya bagaimana. Ini kali silangkan saja yang ini, A kali D. Bila kamu kalikan A kali D lebih besar dari B kali C, maka ini ya. Nah, bila A kali D lebih kecil dari B kali C, ini cara membandingkannya nanti ya. Kamu kalikan aja pembilang yang kiri dikalikan dengan penyebut yang kanan, dan di sebelah kanannya, ruas kanannya, pembilang yang kanan dikalikan dengan penyebut yang kiri. Operasi-operasi pada bilangan pecahan hampir sama juga dengan operasi-operasi pada bilangan bulat. Kali ini kita mau pelajari terlebih dahulu penjumlahan dan pengurangannya ya untuk pertemuan sekarang. Nah, penjumlahan A per C tambah B per C. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya sudah wajib kita tinggal tambahkan. Tapi bila penyebutnya belum sama, itu kamu cari dulu KPK-nya ya. Nah, pengurangan juga begitu. Cari dulu KPK-nya apabila penyebutnya berbeda. Nah, ada sifat-sifat yang terdapat pada penjumlahan ya. Sama seperti sifat-sifat pada bilangan bulat, adanya sifat komutatif dan asosiatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif adalah pertukaran tempat. Bila A per B tambah C per D, itu hasilnya sama dengan C per D tambah A per B. Lalu sifat asosiatif itu adalah sifat pengelompokan ya, yang artinya apabila lebih dari 2 buah pecahan dijumlahkan, kamu mengerjakannya mau duluan dari yang pecahan pertama tambah pecahan kedua, dan hasilnya kamu tambahkan ke pecahan ketiga, itu pasti hasilnya sama dengan pecahan kedua dan ketiga kamu kerjakan terlebih dahulu, lalu hasilnya kamu tambahkan ke pecahan pertama. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada luas daerah yang diarsir. Nah, daerah berapakah ini? Karena tadi ini ada berapa banyak bagian temberengnya? 1, 2, bukan tembereng, juring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8, berarti penyebutnya nanti per 8.
berapa arsirannya? Ada 2 tempat ya. Jadi 2/8. Ini bisa dituliskan pembahasannya seperti ini ya. Jadi jawabannya tadi adalah A. Contoh yang kedua, pecahan berikut yang benar adalah, nah ini tadi perbandingan ya, membandingkan dua buah pecahan mana ya. Nah dari sini kamu kalikan aja, 5 kali 7 35, 4 kali 9 36. Apakah 35 lebih besar dari 36? Nah salah ya. Sekarang yang B, 7 kali 18 titik-titik 11 kali 12. Apakah dia nanti lebih besar? Nanti kamu cari. Nah C dan D juga begitu. Kalau dari pembahasannya kita lihat, nah tadi yang pertama salah ya. Nih 7 kali 18 itu dapat dia 126, sedangkan 11 kali 12 dapat dia 132. Apakah 126 lebih besar dari 132? Salah. Lalu untuk yang C, 14 kali 12 itu 168, 15 kali 11 yaitu 165. Maka benarkah 168 lebih besar dari 165? Benar. Maka dia jawabannya adalah C. Nah, pecahan yang tidak senilai dengan 15/40. Maksudnya di sini yang tidak senilai berarti ada 3 buah pecahan di sini yang sama dengan 15/40. Kira-kira yang manakah? Bila kita ubah dia dalam bentuk pecahan sederhana berapa ini? 15/40 sama-sama bagi 5. 3/8. Ya kan? 3/8. Adakah 3/8? Nah, enggak ada. Nah, yang mana lagi kira-kira di sini? Nah, mungkin ya kita cek ya. Ini 15/40 dikalikannya dengan 40 kali berapa supaya dia kelipatan dari 10, 100, 1000 gitu ya. Jadi kali 25 sama dengan 1000. Maka 15 kali 25 adalah 375. Sehingga ambil 3 di belakang koma, 0,375. Lalu yang ini kalikan dengan 100, ternyata 37,5%, sama dengan hampir ini tadi ya. Nah yang ini 15/40 sama dengan tadi 3/8, sama dengan ini 6/16 dapat dari mana? Sama-sama kali 2, 3 kali 2 6, 8 kali 2 16. Nah satu lagi 5/12 tidak senilai dengan 15/40. Kenapa? Coba kita kalikan dia dengan 3 ya. 5 kali 3 benar 15, 12 kali 3 adalah 36. Padahal tadi kalau kita buatkan ada berapa? Kalau dia bagi 3 di sini 5, di sini harusnya 3/8 itu ya. Harusnya ini 3/8 bila dia mau benar. Ternyata jawaban yang salahnya adalah D. Nah, contoh yang keempat, kita mau mengubah pecahan ke dalam bentuk pecahan desimal dan persen. Nah, nanti kita ini mau tes satu saja ya. 2/5. Pecahan desimalnya berapa? 2 bagi 5 yaitu 0,4 ya. Kalau persennya kalikan dengan 5 kali berapa supaya 100? 20 kan, 5 kali 20 100. 2 kali 20 40. Jadi 40%. Itu kita cari yang A-nya saja. Nah, oke. Yang B-nya bisa kamu baca sendiri dan kamu latihan sendiri apakah itu sudah benar atau belum. Nah, tadi udah buat contoh-contoh soalnya ya juga ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan untuk pertemuan pertama kita di bilangan pecahan, yaitu sampai pada pengenalan pecahan pertama ya, bentuk-bentuknya, lalu sampai penjumlahan pecahan. Memang belum kita bahas tentang pengurangan, tapi itu hampir sama. Yang penting samakan dulu KPK-nya terlebih dahulu apabila pecahannya penyebutnya tidak sama. Apabila sudah sama maka tinggal penyebutnya kita jumlahkan atau kurangkan. Oke, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dadah.